Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak waktu sehari tuh kurang? Mungkin kamu sibuk banget nyoba nyelesain semua tugas, tapi hari udah kelar dan rasanya nggak ada yang selesai. Yah, aku juga pernah ngalamin. Mudah banget kebawa arus ngerjain banyak hal, tapi ujung-ujungnya malah kewalahan. Tapi gimana kalau aku bilang, rahasia buat ngatur waktu lebih baik itu bukan soal kerja lebih keras, tapi kerja lebih pintar. Hari ini, aku bakal kasih kamu 9 tips manajemen waktu biar kamu tetap produktif dan mulai lihat hasil nyata. Tanpa harus burnout. Siap? Yuk, langsung mulai. Tapi sebelumnya subscribe dulu kalau belum ya. Tips pertama, tetapkan tujuan yang jelas dan prioritaskan. Pertama-tama, tentukan tujuan yang jelas dan buat prioritas. Bayangin kamu mau jalan-jalan tapi nggak punya tujuan jelas. Kamu bakal muter-muter nggak tentu arah kan? Nah waktu kita juga kayak gitu kalau nggak ada tujuan yang jelas. Misalnya, ada banyak tugas yang perlu diselesaikan dalam satu hari, tapi semuanya terasa sama penting. Mulailah memilah tugas-tugas berdasarkan urgensi dan manfaatnya. Dengan begitu, kamu bisa fokus ke hal-hal yang benar-benar krusial dulu. Jadi, bukan soal kerja lebih keras, tapi soal kerja pada hal-hal yang penting. Penting banget buat tanya ke diri sendiri, apa tujuan utama yang ingin aku capai hari ini atau minggu ini? Mungkin kelihatannya sepele, tapi begitu tujuanmu jelas, kamu jadi tahu harus melangkah kemana. Cobain deh bikin daftar prioritas yang realistis, jangan terlalu ambisius. Fokus ke 3-5 hal aja, dan jangan lupa kasih tanda centang tiap selesai. Sensasi nyelesain satu persatu itu bisa bikin kamu tambah semangat. Setiap malam tulis tujuan kamu buat besok. Lalu buat prioritas. Mulai dari yang harus dikerjain sampai yang pengen dikerjain. Apa yang perlu dikerjain sekarang? Apa yang bisa ditunda? Fokus ke tugas penting, bakal ngirit waktu dan energi. Tips kedua, belajar delegasi. Selanjutnya, belajar delegasi. Kamu nggak perlu ngerjain semua sendiri. Misalnya, kalau kamu punya banyak tanggung jawab di kantor, cobalah serahkan tugas-tugas yang lebih sederhana atau repetitif ke rekan kerja atau timmu. Beberapa tugas bisa dipercayakan ke orang lain yang bisa menyelesaikannya dengan baik. Dengan begitu, kamu bisa lebih fokus pada hal-hal yang cuma kamu yang bisa lakukan, seperti mengembangkan strategi baru atau memecahkan masalah besar. Banyak orang yang merasa kalau mendelegasikan tugas itu berarti lepas tanggung jawab. Padahal, ini justru soal membagi beban biar kita bisa fokus ke hal yang lebih penting. Delegasi itu bisa menghemat waktu dan energi kamu banget, apalagi kalau kamu punya deadline ketat. Mulailah dengan tugas yang sederhana atau yang nggak terlalu membutuhkan keahlian khusus. Kalau kamu bisa percaya sama orang lain, kenapa harus pusing sendiri? Kalau ada tugas kecil seperti jadwalin meeting, coba delegasikan. Fokuslah pada apa yang cuma kamu yang bisa lakukan. Tips ketiga, rencanakan ke depan dan tetapkan deadline. Perencanaan itu kunci. Bayangin kalau kamu bangun pagi dan nggak tahu apa yang harus dilakukan hari itu. Chaos kan? Itulah kenapa deadline itu penting. Terkadang kita suka menunda tugas sampai menit terakhir dan akhirnya malah kewalahan sendiri. Dengan menentukan deadline yang jelas buat setiap tugas, kamu jadi punya batas waktu buat menyelesaikan pekerjaan tanpa keburu-buru. Dan kalau kamu bisa selesai lebih cepat, ada bonus waktu buat istirahat. Tetapkan deadline buat setiap tugas, bahkan buat proyek pribadi. Pastikan deadline-nya realistis ya. Ini soal bikin waktu kamu lebih produktif. Gak cuma deadline yang harus ditetapkan, kamu juga bisa bikin rencana cadangan. Kadang, ada aja halangan yang bikin rencana nggak berjalan lancar. Jadi, siapin beberapa opsi atau waktu ekstra, biar kamu nggak panik kalau ada yang meleset. Dan jangan lupa, kasih jeda buat diri sendiri, biar nggak ngerasa dikejar-kejar waktu terus. Tips keempat, hilangkan gangguan dan fokus pada satu tugas. Gangguan dan distraksi, siapa yang nggak pernah ngalamin? Instagram, TikTok, chat random, dunia kayak minta perhatian kita terus. Tapi, waktu kamu lagi kerja, gangguan bisa bikin kamu kehilangan fokus. Kadang saat kita lagi sibuk-sibuknya, ada aja notifikasi yang bikin kita pengen buka HP. Tapi coba deh, matiin semua notifikasi sementara dan fokus aja sama satu tugas. Kamu bakal lebih cepat selesai dan lebih produktif. Nggak usah ragu buat bikin ruang kerja bebas gangguan. Ini juga bisa bantu otak kita tahu bahwa saat ada di ruang itu, waktunya kerja. Kamu bisa bikin sudut kerja yang nyaman di rumah, atau minimal taruh hal-hal penting di tempat yang rapi biar nggak gampang terganggu. Fokus itu perlu latihan. Semakin sering kita hindari gangguan, makin kuat juga kemampuan kita buat tetap konsentrasi. Tips kelima, pecah harimu jadi beberapa segmen-segmen waktu. Nggak ada yang bisa produktif seharian penuh. Kita manusia.
Tapi kalau kamu pecah harimu jadi bagian-bagian kecil, kamu bakal tetap di jalur dan nggak gampang capek. Coba buat jadwal per jam buat tugas-tugas kamu. Misalnya 30 menit buat pekerjaan tertentu, lalu istirahat sebentar. Dengan cara ini, kamu nggak bakal merasa terbebani dan lebih banyak pekerjaan bisa terselesaikan. Ada teknik yang bisa kamu pakai seperti Pomodoro, di mana kamu kerja dalam waktu pendek dan jeda pendek. Kamu bisa pakai timer atau aplikasi khusus buat bantu ngatur waktu kerja dan istirahat. Menyelesaikan pekerjaan dalam blok waktu kayak gini bikin tugas terasa lebih ringan, dan setiap selesai satu blok, kamu bisa ngerasain progres nyata dan ada kepuasan tersendiri di dalamnya. Tips keenam, hubungkan tindakanmu dengan tujuan. Pernah nggak kamu ngerasa sibuk tapi sebenarnya nggak ada progres? Itu mungkin karena tindakan kamu nggak sinkron sama tujuan kamu. Misalnya, kamu punya tujuan besar buat bisnis atau karir, tapi malah ngabisin waktu buat hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting. Pastikan setiap tindakan yang kamu lakukan memang mengarah pada tujuan utama. Dengan begitu, waktu yang kamu habiskan jadi lebih berarti. Coba deh buat checklist atau jurnal mingguan buat evaluasi tindakan kamu. Tulis apa aja yang udah kamu lakuin dan cek apakah tindakan itu memang membawa kamu makin dekat sama tujuan. Dengan nge-track aktivitas kamu, jadi lebih mudah buat lihat mana yang sebenarnya kurang relevan dan harus dikurangi. Tips ketujuh, rencanakan makan dan hal-hal pribadi di awal waktu. Jujur deh, kadang cuma mikirin mau makan apa hari ini aja, bisa ngabisin waktu. Tugas-tugas pribadi yang random juga nyedot waktu kita. Dengan merencanakan makan atau tugas-tugas pribadi kamu di awal minggu, kamu bisa ngirit waktu berjam-jam tiap minggu. Misalnya, coba tentuin menu makan dan urusan belanja dari awal. Jadi, nggak perlu lagi ada waktu yang kebuang buat mikirin hal-hal kecil. Buat yang suka masak sendiri, ini bisa jadi solusi banget. Luangkan waktu di akhir minggu buat meal prep atau belanja bahan makanan yang dibutuhin selama seminggu. Kalau udah punya rencana menu, tinggal masak tanpa perlu ribet mikir. Dan kalau lagi sibuk banget, nggak ada salahnya juga buat sesekali pesan makanan di aplikasi. Tips ke-8, jangan perfeksionis. Perfeksionis itu sebenarnya ngabisin waktu. Siapa sih yang nggak pernah ngabisin waktu buat bikin sesuatu jadi sempurna, tapi sebenarnya udah cukup baik? Coba untuk berhenti menyempurnakan semua hal. Terkadang, menyelesaikan sesuatu itu jauh lebih baik daripada nggak selesai-selesai karena pengen sempurna. Fokuslah buat nyelesain pekerjaan dengan kualitas yang cukup, lalu lanjut ke tugas berikut. Ingat, kesempurnaan itu nggak selalu berarti sukses. Kalau bisa selesai dengan baik tanpa harus sempurna, itu udah prestasi tersendiri. Hasil lebih penting daripada perasaan kalau hasilnya kurang sempurna. Boleh rapi, tapi tahu kapan harus berhenti biar nggak stuck. Tips ke-9, jaga motivasi dan inspirasi. Terakhir tapi nggak kalah penting, jangan lupakan motivasi dan inspirasi kamu. Setelah bekerja terus-menerus, kadang kita bisa merasa lelah atau kehilangan arah. Ini normal, tapi kalau dibiarkan, bisa bikin produktivitas turun. Kalau bisa, buat semacam rutinitas recharge. Misalnya, sekali seminggu luangkan waktu buat baca buku inspiratif atau jalan-jalan ringan buat ngasih otak kamu waktu buat istirahat. Tetap terinspirasi itu kunci, karena setiap langkah kecil buat nge-recharge bisa bikin kamu semangat buat jalan lagi. Nah, itu dia 9 tips buat ngatur waktu kamu lebih efektif. Semoga tips ini bisa bantu kamu ngerasa lebih produktif dan tetap santai ngejalanin hari. Kalau kamu punya tips tambahan, share dong di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe dan kita akan jumpa lagi di video inspirasi hidup selanjutnya.